Jadi guys, akhirnya sampai juga di peternakan lebah milik Pak Antonius Sembiring yang terletak di Jalan Kabanjahe, Simpang Dokan Merek. Nah, untuk sampai ke tempat ini butuh menempuh waktu selama 3 jam perjalanan. Nah, tim Dayens sedang bersiap untuk melakukan proses pemanenan bersama Pak Antonius dan istri. Tidak boleh sembarang memanen. Butuh persiapan dan alat-alat seperti yang digunakan dan dibawa oleh tim Dayen ini. Ikutin terus ya keseruannya. Nah, setelah menggunakan sarung tangan, selanjutnya kita menggunakan baju lebah. Baju lebah ini berfungsi untuk melindungi tubuh dan kepala kita dari sengatan lebah. Setelah kita menggunakannya, kita persiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses pemanenan madu, seperti tempat untuk meletakkan madu, pisau, dan juga karet. Sangat simpel kan teman-teman? Yang pertama, kita potong ranting-ranting di sekitaran stup untuk mempermudah proses pemanenan. Yang kedua, kita ambil sisiran yang berada di dalam stup, kemudian kita singkirkan lebah secara perlahan agar tidak menutupi sarang madu. Nah, yang dilakukan Pak Antoni sangat sederhana, karena tidak menggunakan asap dalam menyingkirkan lebah-lebahnya. Yang ketiga, setelah madu berhasil diambil, potong bagian bawah madu yang dipenuhi dengan larva, dan bagian atas sarang madu dipotong dan dimasukkan ke dalam tempat madu. Yang keempat, ambil kembali sarang madu yang berisi dengan larva, kemudian diikat dengan karet agar menyatu dengan sisiran, lalu dimasukkan kembali ke dalam stup. Nah, untuk membedakan lebah jantan dan lebah betina yang masih berbentuk telur, pada sarang madu sangatlah mudah. Jadi lebah jantan yang berbentuk telur itu akan lebih menonjol ke depan dan seperti ada geriginya. Nah, untuk bakal lebah betina yang masih dalam bentuk telur, bentuknya halus dan tidak bergerigi. Nah, yang pertama itu ada suhu. Jadi, perubahan suhu dalam suatu stup hendaknya tidak terlalu cepat agar stup tetap stabil. Oleh karena itu, digunakanlah kayu empuk setebal 2,5 cm. Yang kedua, ketahanan terhadap iklim. Jadi, bahan yang dipakai harus tahan terhadap pengaruh hujan, panas, dan cuaca yang selalu berubah-ubah. Yang ketiga, konstruksi. Jadi, konstruksi kandang yang digunakan oleh Pak Antoni adalah dengan menggunakan stup yang terbuat dari kayu jenis pohon durian dan stup yang terbuat dari beton. Nah, jadi setiap tahunnya Pak Antoni selalu melakukan evaluasi terhadap kandang-kandang lebahnya, sehingga muncullah ide-ide untuk membuat stup yang terbuat dari beton dengan panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 80 cm. Nah, keuntungan dari stup yang terbuat dari beton ini adalah lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Untuk pakan sendiri, Pak Antoni tidak perlu repot-repot memberikan makan secara rutin. Karena lebah madu ini termasuk hewan yang mandiri loh. Mereka mencari makan dan mengumpulkan makanannya sendiri. Wah, hebat banget kan? Jadi pakan lebah milik Pak Antoni itu terdiri dari bunga-bungaan seperti bunga kaliandra, bunga terompet, dan bunga pohon kopi. Untuk kandungan nutrisi sendiri dapat kita lihat pada tabel berikut. Kata Pak Antoni, kaliandra adalah pohon legum yang menghasilkan kandungan glukosa yang tinggi, sehingga
Madu yang dihasilkan memiliki nilai kandungan gizi yang tinggi dari madu-madu lainnya. Wih, sehat dan keren banget ya. Jadi guys, hari ini kita akan belajar banyak dari kehidupan lebah. Yang pertama, lebah memiliki nilai sosial yang tinggi karena bisa memberi banyak manfaat baik bagi manusia dan juga hewan. Bagi manusia, lebah memberikan madu yang berfungsi sebagai obat alami sebagai kesehatan. Dan bagi tumbuhan, lebah membantu proses penyerbukan atau polinasi. Wih, dermawan sekali ya lebah ini. Yang kedua, keistimewaan dari lebah yaitu melaksanakan tugas yang tertata sesuai dengan kastanya masing-masing. Jadi dalam koloni lebah itu ada sebuah kerajaan di mana terdiri atas ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Ratu lebah. Ratu lebah adalah lebah yang bertanggung jawab dalam reproduksi koloni lebah madu. Satu-satunya betina yang melakukan proses perkawinan dan mampu bertelur lebih dari 2000 butir per hari. Ratu ini memiliki ciri-ciri dengan panjang 1,5 cm dari lebah pekerja, warna tubuh yang kecoklatan dan mahkota di kepalanya. Setiap koloni lebah hanya terdapat satu ratu lebah, dan jika terdapat 2 atau lebih, maka salah satu akan mencari tempat yang baru atau saling membunuh untuk mendapatkan kedudukan sebagai ratu lebah. Kasta yang kedua yaitu lebah jantan. Lebah jantan bertugas mengawini lebah betina dan akan mati setelah kawin. Nah, kasta yang terakhir yaitu lebah pekerja. Lebah pekerja memiliki umur yang pendek, yaitu sekitar 100 hari saja. Lebah ini bertugas mencari sumber polin, nektar, propolis yang ada di sekitar sarang dan mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Selain itu, tugas lebah pekerja juga membersihkan sarang, merawat telur, dan menjaga anak-anak lebah. Apabila ratu lebah mati atau sudah tua, maka secara naluri, lebah betina akan melakukan regenerasi pembentukan koloni baru dan mencari telur-telur terbaik yang jika sudah menetas menjadi larva diberi makan royal jelly atau susu madu. Untuk pemeliharaan yang dilakukan Pak Antoni sangat sederhana juga loh, seperti sanitasi, tindakan preventif, dan perawatannya. Pak Antoni hanya perlu memotong pohon-pohon yang rantingnya mulai menutupi stub lebah, kemudian membersihkan setiap frame atau sisiran yang ada di dalam stub. Untuk selanjutnya, ya diserahkan pada lebah-lebah hebat ini dong. Kemudian pengontrolan hama dan penyakit. Nah, hama yang sering mengganggu lebah Pak Antoni ini seperti semut yang mencoba merampas makanan lebah, atau jamur yang timbul akibat curah hujan yang tinggi dan lingkungan yang lembab. Cara pencegahannya hanya dengan mengecek stub dan membersihkannya secara berkala. Wah, mudah sekali kan teman-teman? Jadi untuk manajemen pembibitan itu sendiri, Pak Antoni tidak perlu repot-repot mengawinkan lebahnya. Karena ratu lebah akan kawin 15 hari setelah bertelur dan siap menghasilkan 2000 butir telur per musimnya. Nah, jadi kan, produk yang dihasilkan lebah ini sangat banyak dan bermanfaat bagi kesehatan. Nih, yang pertama madu. Madu sebagai produk utama berasal dari nektar bunga merupakan makanan yang sangat berguna bagi pemeliharaan kesehatan, kosmetika, dan farmasi. Royal Jelly. Royal Jelly dimanfaatkan untuk stamina dan penyembuhan penyakit sebagai bahan campuran kosmetika, bahan campuran obat-obatan. Polen atau tepung sari dimanfaatkan untuk campuran bahan obat-obatan atau kepentingan farmasi. Lilin lebah atau malam dimanfaatkan untuk industri farmasi dan kosmetika sebagai pelengkap bahan campuran. Propolis atau perekat lebah untuk penyembuhan luka, penyakit kulit, dan membunuh virus influenza. Sangat berguna sekali kan guys?
Nah, untuk proses pemasarannya, Pak Antonius menjual sarang lebah seharga 200.000 per kilo, madu seharga 150.000 per botol, dan satu koloni lebah beserta stupnya seharga 1 juta. Dalam proses penyaringan sarang madu menjadi madu, Pak Antonius menggunakan alat-alat tradisional seperti ember tempat madu, kayu tempat mencacah sarang madu, pisau, dan kain penyaring. Dalam hal ini, madu tidak boleh diperas karena akan menyebabkan terjadinya fermentasi. Oleh karena itu, kita menunggu madunya hingga jatuh sendiri. Pak Antonius juga berkata bahwa dia tidak bermitra dengan siapapun. Pak Antonius hanya melayani orang-orang yang datang dan ingin membeli madunya. Dan omset yang didapat Pak Antonius rata-rata 30 juta per hari dengan luas lahan 4 hektar per satu tempat dikali 5 tempat dan satu tempat memiliki 400 stop. Wah, jadi ingin beternak lebah kan?